Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, kajian kita hari ini bicara tentang fikih munakahat. Tapi karena munakahat atau pernikahan ini babnya cukup banyak, dan biasanya kita membahas bab-bab awal begitu. Nah, saya ingin langsung kepada bab yang paling akhir, yaitu bagian terurainya ikatan pernikahan. Kenapa kita bahas ini? Sebenarnya bukan untuk kita amalkan ya, tapi ya untuk prepare. Kayak begini Pak, kalau kita naik pesawat, sebelum terbang masih di landas pacu gitu, ada peragaan ya dari awak, bagaimana caranya pakai pelampung, pakai masker oksigen dan sebagainya itu. Padahal sih ya, kita kan naik pesawat itu kan nggak cuma sekali dua kali Pak, sering gitu ya. Bahkan ada yang naik pesawat tuh tiap seminggu sekali gitu ya. Tapi tetap harus diperagakan gitu. Saya juga bosan juga sih kalau melihatnya gitu ya. Apalagi pramugarinya mungkin belenak juga ya, tiap hari begini gitu. Kalau sehari dia terbang 3-4 tempat gitu kan, setiap mau terbang praktek lagi. Pikir-pikir apa nggak bosan itu orang ya. Tapi ya begitulah namanya SOP, prosedur ya kan, mau nggak mau harus dijalankan. Apakah dengan prosedur itu dilakukan lantas kita berharap terjadi apa-apa? Kan tentu saja tidak. Justru dibalik, prosedur itu harus dijalankan demi agar kita jangan sampai kejadian. Kalau jangan sampai kejadian, kenapa diomongin? Ya biar kalau kejadian kita udah siap. Intinya kan begitu sebenarnya. Nah, fikih pernikahan dalam bab terurainya ikatan pernikahan itu kita bahas dengan pendekatan yang kurang lebih seperti itu Pak. Jadi ini adalah kajian yang pesannya adalah beda. Biasa kan kalau kita ngaji nih, mari kita amalkan gitu ya. Ini enggak, mari jangan diamalkan. Nah gitu. Karena kalau sampai kita amalkan jadi masalah itu Pak ya. Baik, terurainya ikatan pernikahan. Kalau dalam konsep Islam itu konsepnya gini Pak, tidak diperintah, tidak dianjurkan, kalau bisa dihindari. Tapi kalaupun tidak bisa dihindari, ya apa boleh buat. Jadi kalau ditanya apakah itu syar'i, syar'i tapi tidak dianjurkan. Makanya istilah yang digunakan itu adalah abghadul halali, perbuatan halal tapi kurang disukai, dibenci lah begitu ya. Ya sah sih, tapi nggak dianjurkan begitu. Nah, agak sedikit berbeda dengan konsep di tetangga sebelah, wabil khusus Katolik ya, Kristen tapi Katolik Pak. Mereka gereja itu tidak mengakui ya adanya perceraian. Apa-apa yang sudah disatukan oleh Tuhan maka tidak boleh dipisah. Jadi mereka ya singkat gampangnya tuh nggak mengakui adanya talak atau perceraian. Nah sebenarnya Islam pun begitu juga. Ada juga konsep tidak mengakui pernikahan yang hampir 11-12 lah dengan konsep di Katolik ini, yaitu dalam kasus yang satunya lagi, temennya ya, ada talak, ada temennya satu lagi namanya fasakh. Fasakh itu mirip dengan yang ada di Katolik. Apa itu? Tidak dicerai, tapi dibatalkan. Jadi seolah-olah pernikahan itu dianggap secara hukum ya tidak pernah terjadi. Nah itu yang di Katolik gitu Pak. Jadi saudara-saudara kita yang Katolik itu kalau mereka misalnya ribut suami istri mau cerai gitu, nggak ada istilah cerai. Tapi oleh pastornya atau gereja gitu ya, pernikahan mereka dulu di gereja itu yang dianulir, yang dianggap tidak pernah terjadi. Nah konsep itu ada di Islam, fasakh namanya. Cuman kita nggak pernah lihat prakteknya. Aneh juga sih buat kita ya. Tapi sebenarnya Nabi dan para sahabat gitu ya, itu mempraktekannya. Ada contohnya. Contohnya begini Pak. Baru diketahui di kemudian hari setelah
berjalannya sebuah pernikahan, ternyata suami istri itu pasangan bukan sah, maksudnya pasangan yang mahram. Mereka itu mahram mu'abbad. Tidak boleh seharusnya terjadi pernikahan antara mereka. Biasanya itu kejadiannya karena sama-sama menyusu pada ibu yang sama. Walaupun bukan saudara kandung ya, kayak Nabi menyusu waktu kecil sama seorang wanita namanya Halimah Sa'diyah. Nah, Nabi itu nggak boleh kalau seandainya nikah gitu sama Halimah. Tapi gini, Halimah itu punya anak perempuan, namanya Asy-Syaimah. Syaimah itu anaknya Halimah. Nah, Syaimah sama Nabi itu kayak kakak adik, Pak. Dalam konsep ya seolah-olah mereka kakak adik betulan. Boleh berduaan, boleh sentuhan kulit, boleh nggak pakai kerudung dan sebagainya. Tapi tidak boleh terjadi pernikahan ya, sebagaimana kita kenal kakak adik gitu. Cuman penyebabnya bukan karena lahir dari rahim yang sama ya, atau dari bapak yang sama, tapi karena sama-sama menyusu pada ibu yang sama. Nah, begitu. Itu saudara sesusuan namanya. Kalau ada kasus udah terlanjur, ternyata baru terkonfirmasi, loh berarti dulu kecilnya bareng ini anak berdua, disusuin sama ibu ini atau ibu itu dan sebagainya, terkonfirmasi gitu Pak. Mau diapain? Mereka udah nikah, mau dicerai? Enggak, difasakh. Berarti secara hukum syariah pernikahan mereka dianggap tidak pernah terjadi. Jadi yang laki statusnya tetap perjaka, yang perempuan statusnya tetap perawan. Jadi perawan punya anak tuh ya kayak gitu tuh Pak, ada. Jadi bukan cuma Maryam ya, perawan punya anak gitu ya. Nah, ini ada wanita menikah punya anak, tapi ternyata ketahuan mereka saudara sesusuan, hukumnya difasakh. Anaknya ya anak tetap biar bagaimanapun bernasab kepada ibunya tapi tidak bernasab kepada bapaknya. Ya seperti Isa bin Maryam gitu. Jadi ini bukan karena zina ya. Kalau zina lain lagi ceritanya. Ini memang pernikahan yang dianggap waktu itu sah karena belum ada pengetahuannya. Tapi setelah terkonfirmasi bahwa mereka kakak beradik secara sesusuan, mereka harus difasakh gitu. Ada contoh yang lain lagi, fasakh itu di kita nggak ada contohnya, tapi di zaman Nabi terjadi. Atau di belahan bumi lain di zaman sekarang juga ada, yaitu pernikahan anak kecil. Kalau di kita kan nggak terjadi karena secara undang-undang tuh dianggap pelanggaran ya, menikah di bawah umur. Tapi Rasulullah, Nabi kita, memang budayanya begitu Pak. Nggak cuma Nabi sih, semua orang di zaman itu ya juga melakukan hal yang sama. Kalau punya teman dekat, Nabi kan punya sahabat paling dekat tuh kan Abu Bakar gitu ya. Biar antara Nabi dengan Abu Bakar terjadi persaudaraan ya. Itu kalau di film-film kungfu kan kungfu ya, itu darahnya sama darahnya ditempelin gitu ya kan. Nah, bukan darah sama darah, enggak. Ada yang punya anak perempuan enggak? Abu Bakar punya anak perempuan, masih kecil. Aisyah itu masih ya 5 tahun 6 tahun gitu ya, masih kecil banget, lagi main dapur-dapuran lah gitu istilahnya. Nah itu secara akad nikah Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah engkau aku nikahkan dengan putriku gitu. Dan Nabi menjawab, ya saya terima. Berarti secara status Nabi dengan Aisyah itu sudah suami istri, walaupun mereka tidak serumah. Ya orang dia anak kecil masih sama emaknya gitu kan. Sampai kemudian Aisyah dewasa, baligh gitu ya, sudah dapat haid pertama. Nah baru di situ ditawarkan, Aisyah, waktu kamu kecil dulu, kamu tuh dinikahkan sama bapakmu ke Nabi Muhammad. Sekarang kamu udah gede, kamu pilih mau terus apa mau udah aja. Ya waktu itu sih Aisyah bilang, wah Nabi Muhammad keren juga, terus dah, terus jadinya Pak. Seandainya Aisyah bilang nggak mau gitu misalnya kan, nah itu bukan dicerai Pak, difasakh. Seolah-olah pernikahan Nabi dengan Aisyah tidak pernah terjadi. Aisyah tetap perawan ting-ting, Nabi tetap ya dengan statusnya begitu. Nah cuman dua contoh itu di kita nggak ada, istilah fasakh itu nggak ada di kita. Nah yang kita kenal cuman terurainya ikatan pernikahan cuman ada dua, antara cerai dengan mati. Maka ada istilah pisah cerai, pisah
mati gitu ya. Nah sebenarnya itu ada 3 Pak, pisah cerai, pisah mati, pisah fasakh gitu seharusnya. Tapi kita cukup bicara yang pertama saja, pisah cerai. Cerai atau dalam bahasa Arabnya talak gitu ya, itu Pak tentu ada ketentuan-ketentuannya dan tidak asal orang terpisah itu lantas dianggap talak, itu enggak. Jadi gini, nomor 1, talak itu hanya berlaku apabila pernikahannya sudah terjadi. Orang menikah secara sah, yang ini jadi suaminya, yang ini jadi istrinya. Mereka tuh pasangan suami istri. Dan talak itu hanya bisa dilakukan dengan cara suami mengatakan kamu saya talak pada istrinya. Dan kalau mengatakan kamu saya talak kepada wanita yang bukan istrinya, maka tidak ada pengaruhnya. Nih ada ibu-ibu rombongan lagi banyak pulang dari maulid gitu, mau kemana bu? Mau kondangan gitu misalnya. Ya ibu saya talak dah gitu, itu nggak ngaruh bu. Gitu, nggak bisa si ibu-ibu tuh ngadu sama lakinya, bang tadi saya di jalan ada laki-laki katanya saya ditalak gitu. Siapa? Tahu tuh orang gitu. Itu nggak ngaruh Pak. Kenapa? Karena yang bisa menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya, gitu ya. Dan untuk jatuhnya talak sebenarnya tidak dibutuhkan akad antara kedua belah pihak. Nggak bisa suami bilang kamu saya talak terus istrinya bilang saya nggak terima, itu nggak bisa. Atau saya terima, nggak. Talak itu tidak butuh ijab kabul. Talak itu cuma pernyataan sepihak dari suami kepada istrinya. Dan kalau dibalik itu juga nggak ngaruh. Seorang istri nggak bisa tiba-tiba nyap-nyap sama lakinya kamu saya talak. Itu nggak ngaruh Pak. Ya, bahkan dia ngomong 2 kali, 3 kali, sehari 5 kali, 6 kali kayak orang minum obat gitu Pak. Pagi ngomong talak, siang ngomong talak, sore ngomong talak, kagak ngaruh. 1000 kali pun kalau yang ngomong bininya kepada lakinya kagak ngaruh. Kenapa? Karena talak itu harus arahnya dari suami kepada istrinya dengan kata-kata yang tegas, yang tidak bisa ditafsirkan kecuali hanya talak. Jadi kalau misalnya kata-katanya talak tapi nggak tegas Pak. Misalnya begini, kalau begini terus lama-lama nanti kamu saya talak loh. Jatuh nggak Pak? Ya. Kenapa? Masih ada sampirannya. Kalau begini, kalau begitu, kalau itu enggak. Jadi yang katanya talak itu harus dengan kalimat yang tegas dan sudah pasti. Bahkan kalau dalam bahasa Arab harus pakai fi'il madhi. Ya, talaqtuki. Aku telah jatuhkan talak kepadamu. Mu-nya itu harus jelas. Kamu siapa? Jadi gini Pak, ini bininya 4. Bukan di sini, bukan zaman sekarang ya, zaman dulu gitu ya. Bini 4. 1, 2, 3, 4. Terus ada suami bilang, kamu saya talak. Nah, jatuh nggak Pak? Yang mana? Nah, gitu loh. Yang mana? Yang ini, yang ini, yang ini. Tahu udah terserah lu yang mana kayak gitu. Nanti nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus siapa kamunya itu harus jelas gitu kan. Atau kalimatnya bukan talak, kalimatnya yang mungkin dia bikin halus gitu ya. Ya, mulai hari ini kita sudah bukan apa-apa. Gitu. Kita sudah bukan apa-apa. Ya bukan apa-apa tuh apa gitu. Maksudnya lu dipecat sama perusahaan udah nggak jadi apa-apa gitu ya. Udah nggak jadi pejabat atau apa gitu kan. Atau misalnya suami bilang pada istrinya, sudahlah kalau gitu kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. Nah gitu Pak. Itu jatuh talak nggak Pak? Belum tentu ya kan. Apa niatnya dia ketika bilang pulang saja ke rumah orang tua? Apa emang talak atau beras sudah habis? Oh, pulang aja. Minta beras yang banyak gitu ya kan? Bisa jadi. Tergantung ini. Ini talak tuh jadi bisa dengan berbagai macam kata ya kan, ungkapan. Nah, tapi kalau ungkapan yang memang sudah kamu saya talak, kamu sudah saya jatuhkan talak, nah itu memang udah nggak bisa diotak-atik. Karena kalimatnya sudah lengkap, sudah jelas. Tapi kalau masih bersayap, kalau gitu ya, nah itu belum jatuh Pak. Apalagi sekarang nih Pak, kalau di zaman kita sekarang, setiap akad nikah itu kan selalu suaminya suruh baca sighah ta'liq. Bapak tahu sighah ta'liq Pak ya. Jadi habis saya terima nikahnya mas kawinnya, gimana saksi sah, al-fatihah gitu kan. Kita disodorin gitu Pak, kertas selembar sama bapak penghulu. Apaan nih? Baca gitu. Kita main baca-baca aja. Udah tanda tangan gitu. Padahal tuh Pak, itu surat talak itu Pak.
Bayangin, baru 5 menit nikah, ribet banget kan mau nikah itu kan, mana cateringnya mahal, mana wah banyak gitu-gitu. Baru 5 menit Pak, suruh tanda tangan talak. Ini kan kacau nih urusan, ya kan? Isinya gini Pak, saya sebagai suami apabila saya melakukan hal-hal berikut. Pertama, meninggalkan istri saya selama sekian lama, tidak memberi nafkah, menyakiti istri saya secara fisik dan sebagainya gitu kan, ada banyak itu. Lalu istri saya tidak terima. Ini yang kedua Pak, istri tidak terima. Lalu dia mengadukan halnya kepada pengadilan agama. Lalu pengadilan agama menerima pengaduannya, maka jatuhlah talak 1. Yang ngomong siapa itu Pak? Suami. Nah suami kagak ngerti Pak, kagak belajar kan? Baca aja gitu, udah tanda tangan gitu kan. Itu Pak surat dipegang sama pengadilan. Kapan waktu tuh istri suami macam-macam, bininya udah ngitung 3 hari nggak dikasih nafkah nih misalnya, 3 bulan gitu kan, hitung besok berarti tepatnya 3 bulan. Pas besoknya Pak langsung ke pengadilan. Ya karena istrinya ternyata dia sarjana hukum, jadi udah tahu semua klausul dia tahu. Datang ke pengadilan, masuk kan pengadilan, panggil pengadilan. Lakinya on Pak kagak ngerti, dipanggil pengadilan kagak datang, jatuh talak itu Pak. Gitu. Jadi talak itu ada yang sifatnya to the point dan langsung jatuh, tapi ada yang dia pakai syarat kalau begini dan sebagainya. Oke, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, talak itu anggaplah nih talak jatuh beneran. Tapi ada ketentuannya Pak, biar talak itu jatuhnya bener dan tidak mengandung dosa. Apa? Seorang suami itu tidak boleh menjatuhkan talak dalam keadaan istrinya sedang haid. Itu haram Pak, itu dosa. Istilahnya para ulama menyebut dengan kata talak bid'ah, talak bid'i, yang dijatuhkan oleh suami pada saat istrinya sedang haid. Makanya kalau mau jatuhin talak tanya dulu, mah lagi haid apa enggak? Gitu. Kenapa Pak? Nanya-nanya haid apa enggak? Mau gituan ya? Bukan. Mau jatuhin talak, gitu. Mau jatuhin talak. Lagi haid Pak, gitu. Kapan selesainya? Tahu dah kapan? Kayaknya nggak habis-habis dah. Gitu. Satu, itu nggak boleh. Jadi harus nunggu selesai dari haidnya. Nah, tapi begitu dia selesai dari haid, kan suci ya. Itu pun tidak boleh dijatuhkan talak kalau sempat lakinya iseng dihajar duluan bininya. Sempat disetubuhi gitu Pak. Kan Pak, ini udah suci nih gitu. Ayo udah kalau mau mulain dia Pak gitu kan. Habis itu baru ingat, oh iya kan mau nunggu talak gitu kan. Kata dia, kagak bisa. Orang udah kita begituan. Oh gimana dong? Tunggu suci bulan depan gitu Pak. Tapi kalau suaminya kesel langsung dia bilang, bodoh amat, belum mau haikil, mau enggak, pokoknya jatuh talak. Saya talak kamu. Pertanyaannya Pak, dosa enggak? Dosa. Haram kan? Haram. Tapi talaknya jatuh enggak? Talaknya jatuh Pak. Jatuh sah berarti talaknya. Halal enggak? Enggak halal. Haram tapi sah, itu Pak contohnya. Agak ribet ya belajar fikih ya. Apa contoh dari perbuatan haram tapi sah? Nah itu menjatuhkan talak pada saat istri lagi haid atau lagi suci tapi udah sempat disetubuhi. Itu haram, nggak boleh. Tapi sah. Contoh yang lain gini Pak, ini khotib udah di sini nih, udah khutbah nih, ya kan? Nah ada orang Pak datang telat. Sebenarnya kalau khotib sudah di atas mimbar kan udah nggak boleh jual beli Pak. Nah kalau dia masih jual beli juga dosa nggak? Dosa kan? Tapi jual belinya sah apa enggak? Jual belinya sah. Iya gitu. Jadi sah tapi haram, haram tapi sah. Nah, pelan-pelan, ntar bingung ya, pelan-pelan ya, gitu ya, pelan-pelan. Nah, jadi kalau mau yang benar jatuhin talak itu Pak, tunggu haidnya selesai dan jangan ditowel-towel, jatuhin talak, gitu. Dengan kata-kata yang tidak bisa ditafsirkan kecuali hanya dengan kata talak itu, maka jatuhlah talaknya, gitu. Nah, cuman begini Pak. Ini yang justru poin inti yang mau kita luruskan. Kebanyakan kita berpikir bahwa kalau suami sudah menjatuhkan talak, maka otomatis sejak saat itu mereka sudah bukan suami istri. Gitu kan Pak kebanyakan kita. Nah itu Pak hasil dari kebanyakan ngaji sama sinetron. Iya.
Ngaji sama sinetron begitu Pak jadinya Pak. Ya. Kenapa? Ya karena selalu kalau dalam sinetron itu begitu. Kita cerai, kita pisah. Biasalah ya, nangis-nangis. Bini masuk kamar, ngambil baju masukin koper, nyeret-nyeret koper, manggil taksi gitu Pak. Ya kan pergi gitu kan. Ah, itu sinetron Pak, itu film. Kalau agama Islam enggak gitu. Suami jatuhkan talak, jatuhin aja. Jatuh, ya jatuh. Tapi mereka tetap suami istri saat itu Pak. Tidak berubah, tidak ada yang berubah. Suami jatuhkan talak, kamu saya talak. Iya, ya udah. Nggak ada yang berubah sama sekali. Karena untuk selesainya hubungan suami istri itu tidak bisa dibilang talak langsung putus gitu enggak. Dia masih butuh waktu sampai 3 bulan ke depan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang dijatuhkan talak oleh suaminya, dia harus menunggu dulu ya, menunggu dulu sampai habis masa iddahnya, baru dia bukan suami istri selama 3 kali suci dari haid. Ya gampangnya 3 bulan lah. 3 kali suci dari haid Pak. Nah maka begitu dijatuhkan talak, kalau dia manggil taksi dosa. Bukan dosa manggil taksinya Pak, kalau dia keluar rumah itu jatuhnya jadi dosa. Dia wajib ada di rumah bersama suaminya sampai 3 bulan ke depan. Itu yang disebut dengan istilah masa iddah. Masa iddah itu harus dijalani bersama dengan suaminya yang menjatuhkan talak di satu rumah yang sama. Masih suami istri masalahnya. Suaminya masih wajib ngasih dia nafkah 3 bulan dan istrinya masih wajib tinggal di rumah itu sampai 3 bulan. Baru nanti kalau setelah 3 bulan nggak diralat, nggak dirujuk istilahnya, baru terurai itu ikatan pernikahannya. Gitu Pak. Nah kalau mau kira-kira perumpamaannya gini Pak, kita naik pesawat nih mau landing nih ya, pesawat udah rendah nih, set begitu touch dengan landasan, gitu kan Pak, ngerem sih, tapi kan nggak langsung berhenti Pak. Waktu dia touch, saya nggak tahu berapa kecepatannya, ada nggak 200 atau 250 km per jam ya, pas dia touch gitu, itu Pak berhentinya ntar di di Garbarata itu kan. Itu berapa lama? Coba deh hitungin. Ada kali 10 menit gitu, apalagi salah terminal ya. Bukan salah terminal. Saya bilang, ini kayaknya kita turun terminal 3 kenapa landasan yang sebelah sono gitu kan. Pakai jalan dulu nih berarti kan lama tuh Pak. Jalan gitu kan. Antara pesawat nyentuh landasan, touch itu sampai jet berhenti di Garbarata, itu bisa sampai 10 menit itu. Lama juga kan. Artinya kita tetap masih di pesawat. Jadi kalau HP udah bunyi Pak, kalau kita nyalain aja, di mana? Masih di pesawat. Hah? Di pesawat? Emang bisa di pesawat telepon? Lah ini saya masih di dalam pesawat, tapi udah di landasan, gitu kan. Artinya pesawatnya belum berhenti Pak, ya kan, dan belum boleh berdiri, belum boleh rebutan bagasi, belum. Ya kita masih pakai sabuk pengaman dan sebagainya. Kira-kira kayak gitu Pak. Jadi begitu suaminya bilang kamu saya talak, pesawat nyentuh landasan, tapi dia masih jalan, gitu. Baru bisa kita keluar dari pesawat setelah pesawatnya sampai di pintu keluar itu. Kira-kira kayak gitu Pak. Nah maka 3 bulan itu statusnya masih penumpang, masih suami istri, gitu. Dan tidak boleh keluar rumah. Dan si istri tidak boleh kemudian berdandan gitu ya. Terus ngobrol sama laki-laki lain gitu. Terus ngobrolin tentang mau nikah apa segala, nggak boleh. Sampai dia selesai masa iddahnya 3 bulan. Baru dia harus keluar dari rumah itu. Tapi tergantung sih Pak, yang keluar yang laki. Kalau yang punya rumah yang perempuan, masa yang keluar perempuan? Ya enggak lah. Rumah-rumah gua, lu yang keluar, ngapain gua yang keluar kan gitu. Ini rumah punya bini Pak, gitu kan. Suami menjatuhkan talak. Yang keluar dari rumah itu siapa? Istri apa suami? Ya yang punya rumah siapa? Yang punya rumah suami ya istri yang keluar. Kalau yang punya rumah istri, ya suami yang keluar. Nah kalau yang punya rumah berdua bagaimana tuh? Keluar. Agak bingung juga tuh, ya kan? Suruh keluar, nanti ini rumah gua juga, gimana gua keluar gitu kan? Paling dipasang itu Pak, pasang tabir itu tengah-tengah gitu kan, dikelang-kelang rumahnya jadi 2 apa gimana? Di zaman Nabi sih nggak ada contoh Pak, rumah pasti punya suami lah, ya kan, istrinya yang keluar. Jamaah sekalian, selama masa 3 kali suci dari haid atau 3 bulan itu, seandainya suaminya mengatakan pada istrinya, saya rujuk kamu, maka otomatis Pak, apa yang tadi dia katakan sebagai talak itu terhapus.
Dan mereka seperti tidak pernah mengalami apa-apa. Dalam arti ya suami istri gitu. Tapi dengan syarat ya, sebelum habis masa iddahnya. Nah, kira-kira 3 bulan. Mungkin suaminya lupa, istrinya Pak yang bilang, "Bang, besok nih haid udah mau habis nih, Bang." Ya kan? Ini mau di-extend apa biarin? Extend tuh gimana? Ya ini mau dicabut gitu talaknya atau dibiarin aja. Kenapa emang? Ya kalau abang bilang saya rujuk, ya kita balik selesai nih, udah nggak ada masalah gitu, ya kan? Tapi kalau abang diem aja, besok pagi saya suci dari haid yang ketiga nih, berarti saya naik taksi, gitu, bukan di jalan. Ya pokoknya keluar dari rumah kan gitu ya, keluar dari rumah. Nah itu Pak, tergantung nih suami gimana. Tapi sih sering-seringnya biasanya tuh Pak nggak sampai 3 bulan. Kemarin dijatuhin talak, dengan teriak-teriak apa segala macam. Begitu 2 hari Pak, mana hujan tiap malam gitu kan, mana dingin banget gitu kan, tiba-tiba lakinya nyusul. Ya ngapain nyusul gitu, bukannya kemarin talak, kemarin sekarang gitu kan. Ya payah keimanan lo. Ya iman sih boleh kuat, Imron yang jadi masalah tuh Pak gitu. Nah itu Pak, kalau suaminya tiba-tiba nyusul ke kamar bininya, kan mereka pisah kamar gitu ceritanya kan, nyusul dan terjadi apa yang terjadi, dosa nggak Pak? Dosa nggak? Zina nggak? Ayo gimana? Kan jatuhin talak. Ya jawabannya mereka suami istri nggak? Mereka suami istri dan belum habis masa iddah, hajar aja tidak masalah. Iya, suami istri kok mereka, ya kan? Cuman bedanya gini Pak, di dalam mazhab Asy-Syafi'i itu harus pakai omongan. Sedangkan kalau di luar mazhab Syafi'i nggak usah pakai omong, hajar aja udah, giles aja tuh bini, selesai gitu kan. Jadi itu bini papan penggilesan gitu, tiba-tiba bang, kemarin bukannya jatuhin talak, kenapa tiba-tiba saya udah ditusuk-tusuk kayak gini gitu kan? Ya tusuk itu berarti rujuk gitu. Oh gitu, iya. Itu kalau pakai di luar mazhab Syafi'i. Kalau pakai mazhab Syafi'i, tar dulu, ini rujuk apa enggak nih gitu? Iya dah rujuk, nah udah masuk gitu ya kan, karena harus ada omongan gitu. Tapi omongan aja dan gak usah pakai jawaban, bahkan juga gak usah pakai saksi gimana saksi, gak usah gitu. Ini bukan akad nikah, ini rujuk, jadi talak sama rujuk gak butuh saksi Pak ya, butuh omongan aja gitu. Menjatuhkan talaknya cukup ngomong kamu saya talak gitu kan, dan mencabutnya itu ya cuman omongan aja. Tapi Pak, kalau seandainya sampai akhir batas masa iddah itu suaminya nggak mau cabut, dia diamin aja, maka habislah masa iddah, selesailah mereka bukan suami istri. Tidak boleh serumah, ya kan? Tidak boleh mereka jalan bareng itu nggak boleh, gitu. Karena bukan suami istri, gitu. Pisah rumah, gitu kan? Dah lupa dah, gitu kan? Tapi karena habis Ramadan tuh Lebaran, rupanya ketemu Pak pas Lebaran itu, ya kan? Rupanya kok ada getaran-getaran cinta. Ini rupanya CLBK ternyata Pak. Cinta lama belum kelar, gitu kan. Kayaknya yang laki kayak pengen balikan, yang perempuan juga bilang, ayo siapa takut gitu kan. Boleh nggak mereka balikan Pak? Udah habis masa iddahnya, boleh nggak mereka balik? Boleh nggak? Boleh sih, boleh. Tapi nggak bisa cuma bilang, kita balik yuk, nggak bisa begitu. Kenapa? Masa iddah udah lewat, ya kan? Kalaupun mau balik, nikah ulang dari mula, Pak. Nikah ulang, ngelamar lagi, ya kan? Dan ngelamar tuh di situ tanya mau maharnya apa. Mungkin dulu waktu nikah yang pertama tuh kata bininya maharnya seperangkat alat sholat. Sekarang udah tahu, ya kan? Nggak bisa seperangkat alat sholat, enak aja. Seperangkat alat berat, beko kayak apaan kayak gitu ya kan? Jadi bininya udah lebih ngerti nih gitu kan, minta ini minta itu. Ya ngelamar dari mula Pak. Ya kalau orang Betawi pakai bawa roti buaya lah gitu dari mula gitu kan. Tapi boleh. Nikah ulang namanya Pak, bukan rujuk. Kalau rujuk tuh sebelum habis masa iddah. Kalau habis masa iddah, balik lagi namanya nikah ulang. Nikah ulang Pak. Udah kan nikah ulang, damai dah tuh mereka. Bahkan sempat punya anak apa segala macam. Suatu hari lakinya nyap-nyap, wah saya talak gitu Pak, dan habis masa iddah kedua kalinya. Tapi ya gitu Pak, namanya emang dasar ya first love never die gitu ya. Jadi ya ketemu lagi, pengen lagi balikan lagi.
Boleh nggak kalau dia balik lagi Pak? Ini udah 2 kali nih, ya kan? Talak udah 2 kali, boleh nggak? Boleh, ya, dengan nikah ulang boleh gitu ya. Tapi kalau sekali lagi jatuhin talak, nah itu talak udah yang ketiga itu Pak. Kalau sudah yang ketiga, jangankan nikah ulang Pak, rujuk aja nggak bisa Pak. Ini udah yang ketiga nih, ya kan? Waduh nyesel rujuk nggak bisa. Ya udah kalau gitu tungguin habis masa iddahnya, kemudian ntar kita nikah lagi, kagak bisa juga. Kenapa? Udah yang ketiga, batasnya cuma 2 Pak. At-talaqu marratani. Tolak itu cuma 2 kali yang bisa dirujuk. Kalau udah talak yang ketiga, nggak ada rujuk-rujukan. Terus gimana caranya biar bisa balik lagi? Ada sih, cuman syaratnya agak berat. Harus nikah dulu sama orang lain. Itu Pak, kemarin ada jamaah gitu Pak, datang ke rumah saya, dia bilang istri saya udah saya talak 2 kali Pak Ustadz. Pengen balik lagi, dia suruh nikah ulang, minta cariin. Pak Ustadz, saya pengen nikah lagi katanya. Bukan elu yang nikah lagi, bini lu nikah aja. Dia kira suruh kawin lagi dulu tuh dianya gitu Pak, nggak boleh sama bininya. Bukan, lu nggak usah pakai nikah lagi, bini lu itu suruh kawin dulu sama orang lain. Ah, bini saya, tapi kalau dia apa-apain gimana? Ya itu dia masalahnya. Ente udah ceraiin dia 3 kali. Kalau ente mau balik lagi, istrimu itu harus nikah dulu sama orang lain. Oh gitu katanya. Iya. Peraturan dari mana Pak Ustadz? Dari Quran. Dari Quran. Hatta tankiha zaujan ghairah. Kirain saya yang nikah dulu. Makanya saya datang ke rumah Pak Ustadz. Kali gitu ada akhwat mana gitu. Bukan. Bini ente kawin dulu sama orang lain gitu. Ya gimana ya? Gini deh Pak Ustadz. Bisa nggak kita bikin kayak sandiwara gitu kan? Ya cari aja siapa gitu orang, lu gue bayar ya, lu nikahin bini gue, tapi ingat ya jangan toel-toel, awas lu tuh punya gua gitu kan. Itu Pak, seandainya dia lakukan kayak gitu, agak sah pernikahan. Kenapa? Karena kata Nabi, hatta tazuqa usailataha. Sampai suaminya yang baru itu merasakan madunya. Gitu. Sampai terjadi hubungan suami istri. Bukan cuma ditoel Pak, ditusuk gitu Pak. Wah, kalau hamil gimana? Ya itu dia tujuannya biar hamil. Gitu. Wah, kalau hamil tadi punya anak dia nggak mau balik sama saya. Ya itu dia masuknya, gitu kan? Gitu Pak. Jadi mungkin dia istrinya kawin lagi deh tuh ya sama suaminya yang baru. Ternyata suaminya yang baru emang merasa nggak cocok sih, gitu kan? Ceraiin Pak. Cuman begitu dia mau ceraiin, kata bininya bilang gini, Bang, saya ini udah talak 3 kali sama suami saya, ya kan? Nggak pernah bahagia. Begitu sama abang, mantap punya nih rasanya gitu kan. Yang kemarin begitu Bang, kelemar-kelemar, yang ini baru strong gitu kan. Jangan ceraiin saya Bang gitu kan. Ya gak jadi cerai. Nah itu lakinya nungguin sampai tua juga gak bisa balik-balik gitu kan, ya kan. Kecuali udah tua banget dicerain sama lakinya, udah nenek-nenek baru balik lagi tuh bisa. Nenek-nenek udah ya keripet-keripet gitu, kulitnya udah diwiron itu Pak, udah kagak ada gunanya juga gitu ya. Jadi memang yang namanya talak yang ketiga itu agak berat. Tapi ada loh Pak, ada si istri itu nikah dulu sama orang lain, bahkan ya terjadi jima lah ya, tapi kemudian dia ribut sama lakinya yang baru, diceraiin, balik lagi main pertama. Ya memang kata orang ini, emang gak ada yang bisa mengubah cinta kita. Nothing gonna change my love for you. Wah, keren juga tuh. Udah habis Pak waktunya, kita tutup ya sama-sama. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.